Misteri pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden AFC. Apakah Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Asia 2031? Erick Thohir membuat langkah besar dengan mengatur pertemuan penting antara Presiden Prabowo dan Presiden AFC. Langkah ini semakin memperkuat peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Namun banyak yang penasaran dengan pembicaraan yang terjadi di balik pintu tertutup tersebut. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Bagaimana peluang Indonesia untuk memenangkan bidding tuan rumah ini? Video ini akan membahas semua detail yang perlu Anda ketahui tentang rencana besar ini. Semoga Ramadan penuh berkah, harapan Alex Pastoor untuk Timnas Indonesia menjelang pertandingan hidup mati lawan Australia dan Bahrain. Ramadan membawa harapan baru. Dan asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, berharap bulan suci ini memberikan berkah bagi timnya menjelang pertandingan hidup mati melawan Australia dan Bahrain. Bagaimana kekuatan doa dan harapan Ramadan bisa menginspirasi para pemain untuk tampil maksimal? Temukan kisah penuh makna dan strategi mental menjelang pertandingan penting ini. Media Belanda beri julukan spesial untuk Daan James dan Joy Pelupes siap membela Timnas Indonesia lewat naturalisasi. Setelah Daan James dan Joy Pelupes bersedia dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia, media Belanda memberikan julukan spesial untuk keduanya. Langkah besar ini menunjukkan komitmen mereka terhadap sepak bola Indonesia. Apa julukan yang diberikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perjalanan karier mereka di Timnas Indonesia? Video ini mengungkapkan detail menarik tentang keduanya yang kini menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ramai Rumah Kick kirim pesan keras untuk Timnas Indonesia tambah gol. Meskipun sudah jadi top scorer Liga 2, meskipun baru saja meraih penghargaan sebagai top scorer di Liga 2, Ramai Rumah Kick tak berhenti memberikan dorongan kepada dirinya dan Timnas Indonesia. Dalam sebuah pesan serius yang menggemparkan, Rumah Kick meminta tim kepelatihan untuk tetap menekankan pentingnya mencetak lebih banyak gol. Apa alasan dibalik pesan tersebut? Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perjalanan Timnas Indonesia ke depan? Temukan semua jawabannya di sini. Erick Thohir berikan update menarik tentang persiapan Timnas Indonesia versus Bahrain. Keselamatan jadi fokus. Dalam persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain, Erick Thohir memastikan bahwa segala aspek teknis dan fisik diperhatikan dengan cermat. Namun ada satu faktor penting yang tak boleh diabaikan, yaitu keselamatan pemain. Bagaimana PSSI merencanakan untuk menjaga agar para pemain tetap aman dan siap tempur? Temukan informasi terbaru dan langkah-langkah strategis yang diterapkan menjelang pertandingan ini. Rekan Bagot menolak Timnas. 3 pemain ini layak gantikan posisi kunci. Nomor 1 bertemu Patrick Kluivert. Dengan absennya Rekan Bagot di Timnas Indonesia, muncul 3 pemain yang bisa menggantikan posisinya. Salah satunya bahkan baru-baru ini bertemu dengan Patrick Kluivert untuk pembicaraan penting. Siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka menjadi pilihan tepat untuk menggantikan Bagot di lini belakang Timnas? Temukan ulasan lengkapnya dalam video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Misteri pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden AFC. Apakah Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Asia 2031?
Erick Thohir membuat langkah besar dengan mengatur pertemuan penting antara Presiden Prabowo dan Presiden AFC. Langkah ini semakin memperkuat peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Namun banyak yang penasaran dengan pembicaraan yang terjadi di balik pintu tertutup tersebut. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Bagaimana peluang Indonesia untuk memenangkan bidding tuan rumah ini? Video ini akan membahas semua detail yang perlu Anda ketahui tentang rencana besar ini. Indonesia terus berupaya untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Dalam hal ini perjuangan Indonesia tak akan mudah. Seperti yang diketahui, beberapa negara lain juga telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Seperti contohnya adalah Australia, Uni Emirat Arab, Kuwait, hingga Korea Selatan. Selain itu, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan juga mengajukan diri menjadi tuan rumah bersama. Belum lama ini, Erick Thohir mengabarkan bahwa Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa akan berkunjung ke Indonesia pada bulan April mendatang. Erick Thohir mengaku akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pria yang sering disapa ET itu berharap pertemuan tersebut bisa membuat peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 semakin besar. Presiden AFC sendiri akan datang sendiri ke Indonesia pada bulan April nanti untuk bertemu PSSI. Dan insya Allah saya akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman dalam kurung Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa kepada Bapak Presiden Prabowo. Karena memang kita sendiri sedang mengupayakan. Siapa tahu bisa menjadi tuan rumah tahun 2031 untuk Piala Asia, kata Erick Thohir setelah menggelar doa bersama di luar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat malam. Sementara itu, Erick Thohir juga memberikan doa untuk Timnas Indonesia pada kesempatan tersebut. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert nantinya akan melakoni 2 laga di bulan tersebut. Rinciannya yakni melawan Australia dan menjamu Bahrain. Timnas Indonesia akan merangsek ke peringkat kedua bila sanggup menyapu bersih laga yang ada dengan kemenangan. Jika itu terjadi, skuad Garuda berpeluang besar lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kita semua pasti punya mimpi yang sama. Tinggal tadi sampaikan bahwa kita harus punya niat, kerja keras, ya tentu kita serahkan kepada Allah, kata Erick Thohir. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Semoga Ramadan penuh berkah, harapan Alex Pastoor untuk Timnas Indonesia menjelang pertandingan hidup mati lawan Australia dan Bahrain. Ramadan membawa harapan baru. Dan asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, berharap bulan suci ini memberikan berkah bagi timnya menjelang pertandingan hidup mati melawan Australia dan Bahrain. Bagaimana kekuatan doa dan harapan Ramadan bisa menginspirasi para pemain untuk tampil maksimal? Temukan kisah penuh makna dan strategi mental menjelang pertandingan penting ini. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor turut mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat Muslim Indonesia. Hal tersebut dibagikan Alex Pastoor melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat.
Ucapan selamat dari pelatih asal Belanda itu bisa dikatakan cukup spesial. Pasalnya Alex Pastoor sengaja menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisannya. Semoga Ramadan penuh berkah untuk Anda, tulis Alex Pastoor. Sebagai informasi, Alex Pastoor merupakan asisten pelatih Timnas Indonesia. PSSI resmi mengumumkan bergabungnya Alex Pastoor pada Sabtu dalam kurung 11 Januari 2025 lalu. Kala itu PSSI memperkenalkan Alex Pastoor bersama asisten pelatih lainnya yakni Denny Lanzaat. Sementara itu pemerintah saat ini belum memutuskan kapan dimulainya bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sebelumnya, Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama dalam kurung Menag sempat mengungkapkan harapan agar awal Ramadan tahun ini bisa sama dengan Muhammadiyah yakni pada 1 Maret 2025. Ini mohon doanya supaya kita bisa berpuasa di awal sama 1 Ramadannya, ujar Nasaruddin saat konferensi pers di Masjid Istiqlal Jumat. Menag sekaligus imam besar Masjid Istiqlal tersebut memperkirakan tidak ada perbedaan awal Ramadan di Indonesia. Kemungkinan besarnya itu bisa sama, karena kita berada pada posisi dalam kurung hilal 2,5 derajat sampai 4 derajat. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Media Belanda beri julukan spesial untuk Dean James dan Joy Pelupes siap membela timnas Indonesia lewat naturalisasi. Setelah Dean James dan Joy Pelupes bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, media Belanda memberikan julukan spesial untuk keduanya. Langkah besar ini menunjukkan komitmen mereka terhadap sepak bola Indonesia. Apa julukan yang diberikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perjalanan karier mereka di timnas Indonesia? Video ini mengungkapkan detail menarik tentang keduanya yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Media Belanda memberikan julukan spesial kepada dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Dean James dan Joy Pelupes jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melanjutkan upayanya dalam memburu tiket ke Piala Dunia 2026 pada bulan Maret ini dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Untuk kedua laga tersebut, pelatih anyar Patrick Kluivert telah mendapatkan setidaknya satu amunisi baru, yaitu oleh Romani yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Selain itu, sang penyerang Oxford United juga telah dipastikan pindah federasi sehingga sudah tinggal dimainkan saja untuk laga kontra Australia pada 20 Maret 2025 nanti. Tak hanya oleh Romani, PSSI juga sedang melakukan proses naturalisasi untuk 3 pemain tambahan, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan harapan ketiganya sudah bisa langsung tersedia pada Maret ini. Audero adalah keturunan Italia, jadi relatif tidak dibahas oleh Football Premier yang mengungkap James dan Pelupes dengan 2 julukan unik. Tambahan untuk Indonesia, pemain menonjol Go Ahead dan selebriti Groningen segera berganti kewarganegaraan. Demikian judul yang diberikan oleh Football Premier. Joy Pelupes dan Dean James adalah para pemain berikutnya dari Belanda yang memilih karier internasional untuk Indonesia, tambahnya. Dean James merupakan seorang bek kiri yang kini membela Go Ahead Eagles yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie. Bek kiri berusia 24 tahun ini bermain secara reguler dengan melakoni 24 laga di semua ajang selagi memberikan 1 gol dan 3 assist.
Sedangkan Joey Pelupes adalah gelandang berusia 31 tahun yang pada saat ini membela klub kasta kedua Liga Belgia, Lommel SK. Namun dalam kariernya dia memang pernah membela FC Groningen pada tahun 2022 hingga Januari 2025 lalu. Kehadiran Pelupes merupakan dampak dari terhambatnya proses naturalisasi ex-gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Ramai Rumah Kick kirim pesan keras untuk timnas Indonesia tambah gol. Meskipun sudah jadi top scorer Liga 2 meskipun baru saja meraih penghargaan sebagai top scorer di Liga 2. Ramai Rumah Kick tak berhenti memberikan dorongan kepada dirinya dan timnas Indonesia. Dalam sebuah pesan serius yang menggemparkan, Rumah Kick meminta tim kepelatihan untuk tetap menekankan pentingnya mencetak lebih banyak gol. Apa alasan dibalik pesan tersebut? Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perjalanan timnas Indonesia ke depan? Temukan semua jawabannya di sini. Winger Persipura Jayapura Ramai Rumah Kick seolah mengirim pesan serius untuk timnas Indonesia dan jajaran kepelatihan Patrick Kluivert usai jadi top scorer Liga 2 2024-2025. Ramai Rumah Kick resmi menjadi top scorer Liga 2 2024-2025. Pemain berusia 23 tahun itu mengoleksi 22 gol untuk Persipura Jayapura yang resmi bertahan di Liga 2. Bahkan Ramai Rumah Kick masih bisa menambah gol usai menerima penghargaan top scorer. Sebelum laga playoff degradasi pada Jumat, Rumah Kick sudah menerima award top scorer pada Rabu. Saat itu Ramai Rumah Kick masih mengoleksi 21 gol. Koleksinya sudah tidak dapat dikejar oleh penyerang PSIM Yogyakarta, Rafinha, yang mencatat 20 gol. Ramai Rumah Kick pun menerima penghargaan lewat perwakilannya yang hadir di Stadion Manahan dan uang sebesar 75 juta rupiah. Saat Rafinha sudah tidak memiliki kesempatan menambah gol, Ramai justru punya sisa laga playoff degradasi untuk menambah gol. Pada Jumat, Ramai Rumah Kick mampu menambah koleksi golnya menjadi 22 gol. Sepakan Rumah Kick membuka keunggulan Persipura di babak pertama untuk membuat unggul atas Persibo Bojonegoro. Pada akhirnya Persipura menang 2-1 atas Persibo Bojonegoro setelah Boaz Solosa mencetak gol kemenangan. Hasil ini mengantarkan Persipura resmi bertahan di Liga 2 2024 hingga 2025. Raihan top skor Liga 2 2024-2025 juga jadi pesan penting yang dikirim Ramai Rumah Kick untuk tim kepelatihan timnas Indonesia yang anyar di bawah komando Patrick Kluivert. Ramai Rumah Kick adalah pemain yang diorbitkan Shin Tae-yong saat memimpin timnas Indonesia. Pertama kali Rumah Kick mendapat caps timnas Indonesia senior yakni saat kualifikasi Piala Asia 2023 kala melawan Taiwan Oktober 2021. Ramai langsung mencetak gol di laga debutnya. Seiring berjalannya waktu, Ramai Rumah Kick juga dipanggil untuk Piala AFF 2020. Namun ia juga sempat tak menghadiri panggilan timnas Indonesia dan Shin Tae-yong untuk SEA Games 2021. Kemudian hingga Januari 2022, Ramai Rumah Kick masih dipanggil saat timnas Indonesia beruji coba lawan Timor Leste. Setelah itu ia tak pernah dipanggil lagi ke timnas Indonesia.
Kini dengan tim kepelatihan anyar dari Belanda untuk timnas Indonesia, Ramai Rumakiek bisa berpeluang dipanggil kembali dengan torehan 22 gol. Akankah Patrick Kluivert akan memberi kesempatan Ramai Rumakiek? Patut ditunggu. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Erick Thohir berikan update menarik tentang persiapan timnas Indonesia versus Bahrain. Keselamatan jadi fokus. Dalam persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain, Erick Thohir memastikan bahwa segala aspek teknis dan fisik diperhatikan dengan cermat. Namun ada satu faktor penting yang tak boleh diabaikan, yaitu keselamatan pemain. Bagaimana PSSI merencanakan untuk menjaga agar para pemain tetap aman dan siap tempur? Temukan informasi terbaru dan langkah-langkah strategis yang diterapkan menjelang pertandingan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara terkait persiapan menyambut laga timnas Indonesia versus Bahrain. Duel tersebut dijadwalkan terlaksana pada 25 Maret 2025. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sebagai tuan rumah, Erick Thohir menegaskan kesiapan PSSI menyambut Bahrain. Sudah siap? Kita seperti biasa. Alhamdulillah persiapan yang dipersiapkan oleh tim kami. Waketum, Sekjen, semua exco dan juga semua jajaran daripada pengurus. Memang kita sudah punya SOP dan konsepnya. Tinggal kita terus perbaiki, kata Erick Thohir setelah menggelar acara doa bersama di kawasan luar SUGBK, Jakarta. Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa keselamatan supporter nantinya akan menjadi fokus utama. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut yakni dengan meminimalisir kebocoran tiket. Erick Thohir mengabarkan bahwa kebocoran tiket kini bisa ditekan hingga di bawah 5%. Kalau kita lihat kemarin setelah kita melakoni beberapa pertandingan dengan sistem yang lebih baik, kan kebocoran tiket itu sudah di bawah 5% yang tadinya 17%. Kembali ini bukan bicara komersial, tetapi kita bicara keselamatan. Karena kita bocornya besar, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan ini yang kita memang melihat ini menjadi sebuah hal yang kita jaga, ucap Erick Thohir. Terakhir, Erick Thohir berharap supporter timnas Indonesia nantinya bisa berperilaku baik ketika menjamu Bahrain. Semua dilakukan demi menjaga nama baik sepak bola Indonesia. Terlebih, pihak Bahrain dan AFC akan mengirim khusus untuk memantau duel timnas Indonesia versus Bahrain. Karena kita pernah mendapat peristiwa yang tidak mengenakan dulu, walaupun tidak ada hubungan dengan timnas dan klub. Tentu ini harus kita antisipasi. Bahkan ini yang saya dengar dari Pak Sekjen, bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau selama ada pertandingan pada 25 Maret nanti. Jadi mengirim tim khusus. Jadi kita agak bingung sih. Tapi itu bagian kita ngasih lihat jadi tuan rumah yang baik. Kita sudah membuktikan kemarin ketika melawan Jepang. Walaupun kita kalah 4-0, banyak keluarga dari Jepang datang, ibu dan anak semua bahagia. Saudi ketika kita menang 2-0, kita juga tidak punya euforia yang berlebihan. Kita layani tamu kita. Itu yang saya bilang ketika kita ke Australia, kita kasih lihat bahwa kita bangsa yang besar. Ketika ada tamu, kita juga harus kasih lihat kita bangsa yang besar, yang ramah, bersahabat tapi bolanya menangan. Tuturnya. Sementara itu, timnas Indonesia akan bertamu ke kandang Australia sebelum melawan Bahrain.
Duel tersebut rencananya digelar pada 20 Maret 2025. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every Elkan Bagot menolak timnas. 3 pemain ini layak gantikan posisi kunci. Nomor 1 bertemu Patrick Kluivert. Dengan absennya Elkan Bagot di timnas Indonesia, muncul 3 pemain yang bisa menggantikan posisinya. Salah satunya bahkan baru-baru ini bertemu dengan Patrick Kluivert untuk pembicaraan penting. Siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka menjadi pilihan tepat untuk menggantikan Bagot di lini belakang timnas? Temukan ulasan lengkapnya dalam video ini. Sebanyak 3 pemain yang layak menggantikan Elkan Bagot usai menolak halus panggilan timnas Indonesia akan diulas. Menurut pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, Elkan Bagot takkan gabung timnas Indonesia pada Maret 2025. Penyebabnya karena bek 22 tahun ini memilih fokus membela sang klub Blackpool FC. Keputusan ini diambil karena menentukan karier Elkan Bagot ke depan. Patrick Kluivert menanyakan kebugaran Elkan Bagot, bagaimana kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi Elkan Bagot menjawab untuk sementara fokus bersama klubnya. Kata Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan, ini bukan berarti Elkan Bagot tidak mau membela timnas Indonesia. Ia ingin fokus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, mungkin di FIFA Matchday selanjutnya. Berikut 3 pemain yang layak menggantikan Elkan Bagot usai menolak halus panggilan timnas Indonesia. 3. Wahyu Prasetyo Malut United. Wahyu Prasetyo yang musim ini 19 kali merumput di Liga 1 2024-2025 bersama Malut United, merupakan salah satu pemain yang rutin dipanggil timnas Indonesia saat masih ditangani Shin Tae-yong. 4 menit berharga pernah dialami Wahyu Prasetyo pada September 2024. Dimainkan sebagai fullback kanan, Wahyu Prasetyo bermain taktis menghadang serangan timnas Australia yang tiada henti. Berkat bantuan ex-PSIS Semarang ini juga, timnas Indonesia menahan Australia 0-0. 2. Alfandra Dewangga dalam kurung, PSIS Semarang. Alfandra Dewangga bisa dijajal untuk mengawal pertahanan timnas Indonesia. Bersama PSIS Semarang musim ini, Alfandra Dewangga telah mengemas 1 gol dan 2 assist dari 22 penampilan. Alfandra Dewangga juga dikenal sebagai versatile player. Ia dapat diandalkan sebagai bek tengah, fullback kiri hingga gelandang bertahan. 1. Muhammad Ferrari dalam kurung, Persija Jakarta. Muhammad Ferrari yang sudah mengemas 3 assist dari 18 penampilan di Liga 1 2024 hingga 2025 sudah bertemu Patrick Kluivert. Ia hadir dalam pertemuan yang dilakukan Patrick Kluivert dengan 5 pemain Liga 1 pada Minggu
12 Januari 2025. Pertemuan itu bisa saja memberikan nilai tambah Patrick Kluivert kepada Muhammad Ferrari. Satu lagi, Patrick Kluivert juga beberapa kali menyaksikan langsung aksi Muhammad Ferrari, tepatnya saat Persija Jakarta bersua PSBS Biak dan Dewa United.